Yongki sedang asyik-asyiknya bercumbu dengan sang istri, sampai dia merasa terusik dengan gedoran pintu berkali-kali. Sudah bisa dipastikan jika yang berani melakukan itu hanyalah Miftah. Ah sialan dia, umpat Yongki. Indria tertawa melihat ekspresi kesal suaminya, lalu membenarkan cadarnya kembali. Setelah memastikan istrinya sudah rapi kembali, Yongki baru membuka pintu. Assalamualaikum. Salam Miftah semangat. Waalaikumsalam. Jawab Yongki merengut. Astagfirullah. Kamu ngapain bermuka jelek gitu Yong? Tanya Miftah sok tidak tahu. Basi kau. Sergah Yongki. Habisnya kamu ini tidak kira-kira sih. Dalam keadaan kerja masih saja mesum. Ejek Miftah. Orang jomblo sepertimu mana tahu Mif. Balas Yongki. Dahlah. Bete aku. Tuh aku ajak Safira yang mau melamar kerja sekalian. Ucap Miftah. Iya. Bagaimana kasus pembulian itu? Tanya Yongki. Lancar. Kebetulan setelah diselidiki mereka bertiga memang sering kali meresahkan murid lain. Jawab Miftah. Di mana Safira? Tanya Indria. Di luar. Yuk keluar jangan di dalam nanti bawaannya mesum terus. Sindir Miftah. Indria sangat malu sekali. Tetapi Yongki langsung menggenggam erat jemari sang istri. Abaikan saja dia. Namanya orang jomblo pasti iri. Bisik Yongki. Indria tertawa lirih. Sungguh salut dengan persahabatan Yongki dan Miftah. Mereka berdua selalu setia kawan. Dan kadang Indria juga merasa iri sebab selama ini tidak memiliki sahabat seperti itu. Loh, Laili, kamu kapan datang? Sapa Indria. Baru saja. Kebetulan di sini ketemu Safira. Dia murid aku di SMA. Jawab Laili. Wah, kok bisa kebetulan begini? Timpal Yongki melirik ke Miftah. Miftah sangat tidak enak dengan pandangan penuh arti dari Yongki. Dia pun segera menyelanya. Safira, ini adalah Yongki yang waktu itu. Jadi mulai sekarang kamu bisa bekerja di konternya untuk malam hari. Siangnya kamu bisa kuliah. Ucap Miftah. Iya Kak Miftah. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Yongki. Jawab Safira. Alhamdulillah. Safira sangat pintar. Sayang kalau tidak lanjut kuliah. Semangat ya, kamu pasti bisa. Ucap Laili yang tahu semua kisah Safira. Iya Bu Guru. Jawab Safira senang ada banyak yang mendukung. Baiklah. Selamat bekerja semoga semuanya lancar. Jangan lupa berdoa ya, bujuk Laili. Miftah menatap Laili. Sangat keibuan dan anggun. Pada pandangan pertama sudah kagum dan berhalusinasi. Andaikan bisa mempersunting Laili dia bisa memamerkan kemesraan pada Yongki. Laili, kamu kemarin tanya mau beli ponsel yang merek apa? Sela Indria. Aku lihat-lihat dulu. Yuk temani aku sekalian beri aku saran. Ajak Laili. Siap. Jawab Indria. Safira. Kebetulan ada konter baru yang kekurangan tenaga kerja. Besok kamu bisa kerja ya? Ucap Yongki. Iya Kak Yongki. Bos. Jawab Safira. Mif, kamu antar dulu Safira di konter yang berdekatan dengan kantormu dong. Nanti baru kemari lagi sambil nunggu mereka memilih ponsel. Ucap Yongki. Iya. Jawab Miftah tidak keberatan. Miftah menatap Safira. Setiap saat selalu terlihat banyak beban dan pikiran. Safira, kamu kenapa? Bukankah sudah mendapat pekerjaan yang baik? Di tempat Yongki kamu akan mendapat gaji yang baik serta jaminan makan. Dia bos yang baik. Tanya Miftah. Tidak apa-apa Kak. Hanya memikirkan mau lanjut kuliah di mana yang sekiranya biayanya tidak besar. Jawab Safira. Kamu cerdas. Kenapa tidak ajukan beasiswa saja? Nanti minta bantuan Laili siapa tahu ada informasi. Saran Miftah. Aku malu. Aku tidak enak merepotkan banyak orang. Balas Safira menunduk. Miftah kasihan juga. Terlihat jelas jika mungkin selama melalui sekolah, Safira mendapat bulian sehingga merusak mental. Tenang saja. Nanti akan aku carikan informasi. Yang penting kau fokus kerja dan mempersiapkan diri. Bujuk Miftah. Kak, kenapa kamu baik sekali padaku? Tanya Safira heran. Baik pada orang itu tidak ada alasan. Dan juga tidak mengharap imbalan. Karena kamu butuh pertolongan. Dan aku bisa membantu itu sudah takdir. Jawab Miftah yang sebenarnya juga heran pada diri sendiri. Terima kasih. Ucap Safira. Nah, itu konternya.
Dan di seberang jalan adalah kantor aku. Kalau kamu butuh apa-apa bisa cari aku. Atau lebih mudah, mana nomor ponselmu? Aku tidak punya ponsel. Jawab Safira jujur. Miftah tidak heran dengan kondisi Safira. Dia membelikan ponsel baru sekalian yang bagus di konter Yongki. Tetapi Safira tahu diri dan tidak mau menerimanya. Ambil saja, nanti biar aku bilang ke Yongki dan memotong gaji kamu setiap bulannya selama setahun. Biar tidak keberatan kamu, bujuk Miftah. Safira masih ragu untuk menerimanya karena takut. Safira, nanti kalau kamu kerja dan kuliah itu butuh ponsel, ambillah. Jangan ragu atau malu. Ayo buruan. Paksa Miftah. Aku tidak bisa mengoperasikannya. Takut nanti malah rusak. Jawab Safira yang memang selama ini tidak pernah punya HP. Ya udah aku ajarin setelah ini. Kamu kan cerdas pasti langsung bisa sekali lihat. Balas Miftah. Miftah memperkenalkan Safira pada anak buah Yongki yang lain. Karena Miftah tahu dengan karakter Safira tidak akan mudah untuk beradaptasi dengan orang lain. Setelah itu Miftah mengajak Safira ke kafe tepat di sebelah konter untuk mengajari mengoperasikan ponsel canggih. Safira, kamu mau apa tinggal pesan aja. Setelah ini aku ajari kamu. Kalau kerja di konter juga harus bisa mengoperasikan ponselnya. Nanti jika kamu bisa menarik banyak pembeli malah bisa mendapatkan bonusan lebih loh. Terkadang ada yang sampai dapat bonusan lebih besar dari gaji pokok, ujar Miftah. Serius Kak? Tanya Safira dengan antusias. Miftah agak terkejut. Safira yang biasanya menunduk mau mengangkat kepala. Kedua mata yang bening kadang polos benar-benar menenteramkan hati dan ada perasaan ingin melindungi. Ah kacau ini. Batin Miftah. Iya. Makanya nanti kalau sudah masuk kuliah kamu harus bisa bergaul dengan baik. Jika punya teman banyak tawarkan pada mereka ponselnya. Jika mereka mau beli nanti kamu bisa dapat bonusan. Saran Miftah mencoba serius. Safira yang awalnya ragu, akhirnya bersemangat. Sebab jika berusaha bisa mendapat bonusan dan tidak berpatok pada gaji pokok bulanan. Aku buka dulu ya, dan sudah aku belikan kartunya sekalian, ucap Miftah. Dengan telaten Miftah mengajari semuanya, sampai membuatkan akun media sosial jika suatu saat butuh untuk promosi dagangan. Safira sangat cerdas. Dengan cepat bisa memahami ucapan Miftah. Kemudian ponsel milik Miftah sendiri berbunyi. Ada pesan dari Yongki. Safira, kamu habiskan makanan ini ya. Aku mau pulang dulu. Dan ini aku kasih buat kamu pulang naik taksi. Maaf karena tidak bisa mengantar kamu pulang. Ujar Miftah berlalu pergi. Safira hanya mengangguk patuh dan memandang kepergian Miftah. Yongki kesal sekali. Padahal sudah janjian dan merencanakan ide untuk pendekatan tetapi malah Miftah yang mengingkari janji. Bagaimana? Laili sudah menemukan ponsel yang disukai belum? Tanya Yongki. Sudah. Sekarang sedang membayar. Jawab Indria. Miftah bagaimana sih? Katanya mengantar Safira saja kok lama banget. Jangan-jangan buayanya masih belum hilang. Gumam Yongki. Gak apa-apa. Nanti aku ajak Laili makan siang. Kamu dan Miftah bisa menyusul. Balas Indria santai. Iya. Jawab Yongki. Indria tersenyum. Dia tahu di balik sikap suaminya yang resek sebenarnya selalu peduli pada orang lain. Indria. Aku sudah mendapatkan yang aku mau. Aku pamit pulang dulu ya. Ucap Laili. Tunggu. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Aku traktir deh. Ajak Indria. Wah baik banget. Kebetulan aku juga belum makan siang. Jawab Laili tidak menolak. Yuk, jalan Indria. Suami kamu tidak ikut? Tanya Laili heran. Menyelesaikan pekerjaan yang nanggung. Jadi nanti aku pesankan dulu sambil menyelesaikan kerjaannya. Jawab Indria. Oh, iya. Gumam Laili mengerti. Mas, nanti kalau pesanan sudah siap aku telpon kamu ya. Assalamualaikum. Pamit Indria. Waalaikumsalam. Jawab Yongki sangat lembut.